Nama kota Depok erat hubungannya dengan Cornelis Castellane. Nama daerah ini pun tak hanya asal nama, tapi memiliki makna khusus. Cornelis Castellane adalah seorang tuan tanah yang mendapat hak penguasaan lahan di wilayah tersebut antara tahun 1694 dan 1695 saat pertama VOC melakukan kolonisasi di Jawa. Ian Kerewithout mengatakan bahwa nama Depok sendiri merujuk dari bahasa Belanda, yaitu De Eerste Protestant Organisatie van Christen, yang berarti organisasi Kristen yang pertama. Menurutku, Whitenote Negeri Depok merupakan eksperimen dari Castellane yang ingin melanggengkan kekuasaan lewat pendekatan humanis dan agama. Hal tersebut ada benarnya, karena para budak milik Castellane diberi kehidupan yang sejahtera. Mereka tidak hanya diminta untuk bercocok tanam, tapi juga dididik dan diajarkan cara mengurus dan membangun sebuah sistem masyarakat. Para budak itu juga dibaptis dan menganut agama Kristen Protestan, hingga akhirnya setiap kepala keluarga diminta untuk memakai salah satu dari 12 nama marga. Castellane sendiri lahir pada tanggal 10 Agustus 1657 di Hoek in Amsterdam dari pasangan keluarga Prancis Belanda yang berada. Ayahnya, Anthony Castellane, adalah anggota The Heren 17 Dewan 17 dari Kongsi Dagang VOC. Ibunya Maria Kruidener, putri wali kota Dordrecht. Ia kemudian dikenal sebagai salah satu saudagar tajir dari Belanda saat datang ke Indonesia. Namun pemikirannya yang anti perbudakan membuatnya pensiun sebagai saudagar Belanda di tahun 1691. Cikal bakal kota Depok pun bermula di sini. 4 tahun kemudian, ia membeli beberapa lahan partikelir di selatan Batavia. Di antaranya adalah Serengseng. Sekarang adalah Lenteng Agung dan Depok. Tanah di Serengseng dibangun menjadi rumah peristirahatan untuk menikmati masa pensiunnya. Sementara itu, tanah Depok hendak dijadikannya sebagai lahan penghasil produk-produk pertanian. Untuk mengelola lahan pertanian di Depok, Castellane mendatangkan sejumlah budak yang berasal dari Bali, Makassar, Malaka, hingga Sri Lanka. Beberapa produk natural unggulan dihasilkan seperti indigo, coklat, sirsak, nangka, dan belimbing. Belimbing merupakan salah satu buah yang menjadi maskot kota Depok hingga saat ini. Menjelang wafat Castellane, lantas mewariskan tanah Depok kepada para budaknya. Dalam suatu wasiat yang bertanggal 13 Maret tahun 1714, tanah warisan itu diamanatkan dalam bentuk kepemilikan bersama. Wasiat itu menerangkan pula setelah Castellane meninggal, 150 orang hambanya yang mengerjakan tanah pertanian di Depok akan dimerdekakan. Baik Kristen ataupun Muslim, mereka memperoleh kebebasan. Bakas, Ishak, Jacob, Jonathan, Joseph, Lawrence, Leader, Lons, Samuel, Sudira, Tolens, dan Sadok. 12 nama tersebut adalah nama marga keluarga yang menjadi penduduk asli tanah Depok. Kehadiran 12 marga ini merupakan inspirasi Castellane dari 12 murid Yesus. Castellane tutup usia pada tanggal 28 Juni tahun 1714 di Batavia akibat wabah epidemik. Sejak saat itu, budak kulit pertanian yang mewarisi tanah Castellane hidup sebagai orang merdeka. Mereka kemudian menjadi penduduk kopi asli Depok, yang lebih dikenal sebagai Belanda Depok. Komunitas ini hidup secara turun-temurun dengan sistem pemerintahan yang diwariskan oleh Castellane. Pemerintahan di Depok dipimpin oleh seorang kepala yang disebut presiden dan dibantu 7 anggota Dewan Penasihat. Mereka dipilih lewat mekanisme pemilihan umum yang dilangsungkan 3 tahun sekali. Setelah 2 abad lamanya hidup damai, mereka pun jadi korban gejolak revolusi pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Mereka harus mengalami teror dan penjarahan yang dikenal dalam peristiwa Gedor Depok karena dianggap sebagai sisa-sisa rezim kolonial. Beberapa keluarga keturunan Belanda Depok ini masih ada hingga sekarang. Setelah melebur ke dalam Republik Indonesia pada tahun 1952, mereka mendirikan Yayasan Lembaga Cornelis Castellane atau yang disingkat YLCC. Yayasan ini mengelola situs sejarah Depok tempo dulu seperti gereja, pemakaman, sekolah, dan kegiatan sosial. YLCC sekarang berada di kawasan yang kini dikenal sebagai Depok Lama.